Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Oke. Kepemimpinan merupakan salah satu kunci sukses yang mempunyai peranan dalam mencapai tujuan organisasi. Kualitas dari pemimpin dianggap sebagai faktor dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Menjadi seorang pemimpin yang efektif pada generasi milenial menjadi tantangan yang berat. Generasi milenial erat kaitannya dengan informasi dan komunikasi digital, sehingga komunikasi yang digunakan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kehadiran teknologi dalam berkomunikasi membuat pergeseran dari konvensional menjadi digital. Hal inilah yang harus menjadi perhatian oleh seorang pemimpin sehingga sebagai pemimpin mampu memberikan dorongan dan semangat kepada generasi milenial dengan cara yang tepat. Dan saat inilah saya Gilang Kurniawan akan membahas soal tantangan kepemimpinan di era milenial. Oke, kita langsung saja membahas soal kepemimpinan. Nah, apa itu kepemimpinan? Di sini ada yang tahu soal kepemimpinan itu apa? Ya, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin, membimbing, dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengaruh yang diberikan dalam salah satu pengaruh dari kepemimpinan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan kelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah tercapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Menurut Katono, teori kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan mengemukakan beberapa segi. Antara lain, yang pertama, latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia yang berkumpul bersama, lalu bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Sejak itulah terjadi kerjasama antar manusia dan ada unsur kepemimpinan. Lalu yang kedua, sebab musabab munculnya kepemimpinan. 3 teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan pemimpin adalah: yang pertama, teori genetik, menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Lalu pemimpin ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga, terlebih yang khusus. Lalu secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Dan yang kedua, teori sosial, yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Lalu setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemampuan sendiri. Lalu teori yang ketiga yaitu teori ekologis atau sintesis, menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia akan memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Lalu yang ketiga, tipe dan gaya kepemimpinan. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya, sehingga muncullah tipe-tipe kepemimpinan. Lalu yang terakhir yaitu syarat-syarat kepemimpinan. Konsep mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan 3 hal penting, yaitu pertama, kekuasaan adalah kekuatan. Otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Lalu yang kedua, kewibawaan adalah kelebihan.
keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu membuani atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Dan yang terakhir, kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Oke, kita langsung saja masuk ke kepemimpinan di era milenial. Para ahli berdasarkan pengertian kepemimpinan selalu menggunakan kata mempengaruhi. Artinya bahwa proses mempengaruhi sangat vital dalam kepemimpinan itu sendiri. Salah satu cara mempengaruhi adalah dengan berkomunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Begitu juga pada era milenial digital, diharapkan pemimpin mampu beradaptasi dan menggunakan media digital dalam berkomunikasi. Seorang pimpinan yang efektif tidak hanya bisa mempengaruhi bawahannya, tetapi juga bisa menjamin bahwa para bawahannya tersebut bekerja dengan seluruh kemampuan mereka, di mana pemimpin harus mempunyai semangat tinggi yang melebihi semangat dari bawahannya, sehingga rasa percaya sangat kuat untuk menjalankan kepemimpinan dan mempunyai tujuan jelas untuk menyongsong ke arah yang lebih maju. Tidak mudah juga untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif, apalagi berkembangan zaman sudah modern, jadi pemimpin harus mengikuti zaman yang modern. Contohnya, di zaman modern ini teknologi sudah berkembang pesat. Siapapun kita semua harus tahu teknologi, karena itu salah satu tuntutan untuk kita semua agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Di zaman yang modern, seorang leader harus tahu teknologi, informasi, dan komunikasi agar bisa mengaplikasikan kepada bawahannya. Oke, kita sudah mencapai pada pembahasan utama kita, yaitu tantangan pemimpin di era milenial. Nah, di balik kepopulerannya, era milenial dengan teknologi digitalnya memiliki berbagai potensi dan dampak negatif yang bisa merugikan. Di antaranya kemudahan segala pekerjaan dengan berbagai aplikasi dan teknologi menjadikan seseorang lebih sedikit bergerak. Aktivitas fisik makin berkurang, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menjadi bumerang yang memberikan dampak negatif bagi pengguna yang bersifat adiktif atau kecanduan dan sulit untuk berubah apabila tidak dikendalikan. Muncul nomofobia yang merupakan ketakutan bila peralatan digital seperti ponsel ketinggalan, selalu memeriksa ponsel setiap beberapa menit, kebergantungan pada charger, bahkan merasa ketakutan dan stres bila baterai lemah atau mungkin sinyalnya tidak maksimal. Era digital harus disikapi dengan baik, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. Pemimpin dan juga karyawan harus paham dengan era digital ini, baik manfaat maupun kekurangannya, agar terhindar dari dampak negatifnya. Oke, kita sudah masuk ke tahap kesimpulan. Era generasi milenial merupakan era di mana teknologi informasi menjadi hal yang utama dan mempengaruhi segala aspek, tidak terkecuali kepemimpinan. Pola kepemimpinan milenial merupakan pergeseran dari pola kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Beberapa poin yang harus ditekankan dalam pola kepemimpinan milenial lain adalah bahwa kepemimpinan milenial harus memahami dan menggunakan pola komunikasi generasi milenial yang dipimpinnya. Artinya, seseorang pemimpin harus mempunyai akun-akun di media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, serta segala jenis saluran komunikasi yang terupdate yang menjadi arus dalam generasi milenial. Kedua, bahwa pemimpin di era milenial harus mampu mendorong semangat perubahan, pembaruan, inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship. Semua saluran media sosial sebagai alat komunikasi harus mampu menjadikan alat dalam mewujudkan hal tersebut dan dipersiapkan dengan baik dan benar. Itulah pembahasan mengenai tantangan kepemimpinan di era milenial. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.